Tindak kejahatan dan diskriminasi masih kerap terjadi kepada penyandang disabilitas di wilayah Yogyakarta, termasuk pada penyandang difabel yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di area Malioboro. Atas kejadian tersebut, perwakilan pedagang tunanetra yakni Muflihin melakukan pelaporan ke kantor Komite Disabilitas DIY pada Rabu kemarin. Dirinya bersama pedagang difabel lainnya seringkali diusir oleh sesama pedagang di sejumlah tempat di Yogyakarta. Ada pula pembeli yang menipu dengan tidak membayar kepada pedagang tunanetra. Atas laporan tersebut, pemerintah maupun Komite Disabilitas DIY akan menindaklanjuti dengan memperbaiki sarana dan prasarana guna mendukung para pedagang difabel dari tindak kejahatan dan kecelakaan. Ya, aduan tadi kan saya dari berbagai ragam ya. Itu aduannya itu teman yang diusir di SPBU oleh sesama pedagang. Terus kedua, pembeli yang menipu dengan tidak membayar, tapi malah pembelinya suruh nyusui tapi nggak bayar. Terus yang ketiga mengenai sarana prasarana mohon diperbaiki di Jalan Ali Maksum dekat kandang menjangan ya, karena sudah ada beberapa tunanetra yang sering jatuh. Diskriminasi juga terjadi pada tukang pijat difabel, di mana sering ditipu pelanggannya dengan mengambil barang pribadi. Dari kejadian tersebut, apabila tidak segera diselesaikan oleh pihak terkait, menjadi resiko yang besar bagi kehidupan sehari-hari pedagang difabel. Kejahatan tersebut terakhir terjadi pada tahun 2021 silam, namun para pedagang enggan untuk melaporkan ke pihak terkait karena dikhawatirkan tidak ada penanganan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Menanggapi aduan itu, Komisioner Bidang Hukum Komite Disabilitas DIY menjelaskan pihaknya segera melakukan koordinasi bersama aparat penegak hukum. Tadi kami Komite Disabilitas mendapatkan kunjungan dari teman-teman netra terkait pengaduan adanya beberapa tindak kejahatan yang mereka menjadi korban ketika mereka berjualan dan sebagainya. Kami nanti akan dari komisioner atau dari komite ini akan mencoba untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, mencari solusi bersama terkait permasalahan tersebut, sehingga berharap permasalahan ini ada solusinya. Karena memang teman-teman netra ini kan punya kekurangan secara fisik, kekurangan fisik yang tentunya kadang menjadi objek tindak pidana kejahatan bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Namun dukungan perlindungan terhadap penyandang difabel dinilai masih terbatas terhadap pemenuhan hak-hak difabel. Meski begitu, pihak Komite Disabilitas DIY terus berupaya mengawal serta menjembatani pemenuhan hak-hak mereka selama ini. Sebelumnya, Komite Disabilitas DIY telah menerima aduan beberapa kasus yang tidak hanya membahas tentang pengaduan pedagang tunanetra saja, seperti cara membuka rekening di bank. Pasalnya, para penyandang tunanetra hingga kini masih kesulitan untuk membuat rekening di bank, sehingga perlu adanya pendampingan hingga pihak perbankan memperbolehkan dan rekening pun dapat digunakan untuk penyandang difabel. Untuk memperlancar kinerjanya, Komite Disabilitas DIY bekerja sama dengan pihak Forum Komunikasi Difabel DIY dengan membentuk organisasi Asosiasi Pedagang Disabilitas agar data pedagang disabilitas tervalidasi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.